Perkenalkan, nama saya Said Arif Tintana, STRT, mahasiswa PPG dalam jabatan LKPTK Universitas Negeri Padang, Angkatan 1 tahun 2023, dengan bidang studi PPG, Teknik Komputer dan Informatika. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Perla, dan berikut video praktik mengajar saya yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus tahun 2023. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Saya yang tidak baik, suara saya hilang. Untuk hari ini mungkin saya belajarnya agak tidak banyak ngomong karena suara saya agak hilang, karena saya kena flu, batuk, plus malaria itu. Kalau pada lihat saya udah masuk rumah sakit, jadi malaria dulu aja. Nah, hari ini kita masuk lagi pembelajaran kita, yaitu di pembelajaran informatika. Sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baik itu kalian pastikan komputer kalian sudah nyala semua. Ya, Pak. Kalau yang belum nyala silakan dinyalakan. Kemudian ada sampah-sampah di sekitar kalian. Sudah bersih? Sudah nyaman kalian gunakan komputernya? Penggunaan HP untuk hari ini itu digunakan nanti untuk pretest dan untuk post test. Jadi sebelum kita lanjut materi yang lebih dalam, saya kasih soal kalian, kerjakan di HP kalian. Pretestnya dikerjakan di HP, kemudian post testnya juga dikerjakan di HP. Link sudah saya kirim melalui grup WA. Saya mohon untuk dikerjakan nanti. Kemudian perhatikan juga keselamatan kesehatan kerja kalian, atau biasa disebut K3. Semuanya udah aman dari listrik kan? Tangannya nggak basah kan? Oke. Iya, kenapa sih kalian harus K3-nya harus diperhatikan? Karena kalian pakai benda elektronik. Kalau menggunakan benda elektronik, itu hati-hati dengan yang namanya listrik. Pasti nanti ada sengatan listrik. Nah, kalau misalnya salah satu contoh, ketika kalian pegang komputer pernah kontak kan? Dia nggak kontak, karena komputer itu tegangannya tidak terlalu tinggi. Biar nggak kontak, angkat kaki sedang. Kenapa? Karena di tubuh manusia itu ada plus dan minus. Ketika minusnya diangkat atau plusnya diangkat, kakinya diangkat sebelah. Guna, Pak. Ya, kakinya diangkat sebelah itu bisa menghindari kontak. Kenapa? Karena kita sama-sama kena plus dan minus. Masih dinamakan juga. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ketika saya buat ini, oke? Ikut semua ya, buat semua ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita gayanya si Aldi. Semangat. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi. Semangat. Tepuk tangan buat semua. Labnya udah bersih. Udah. Komputernya udah kalian cek semua, udah nyala. Udah. Oke, sebelum kita lanjut lagi pembelajaran, absen dulu ya. Pak Rizal, Bazila, Mawadah,
Mudasir, Putri Naila. Iya, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baik kita untuk mengetahui dulu apa tujuan dari pembelajaran kalian. Nah, tujuan pembelajaran kalian yang pertama adalah memahami apa itu teknologi informasi dan bagaimana cara memanfaatkannya. Lebih tepatnya teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kemudian setelah kalian mengetahui apa itu teknologi informasi, apa itu istilahnya komunikasi, kalian juga nanti harus bisa memanfaatkan teknologi informasi tersebut. Nah, di pembelajaran kali ini, karena kemarin kita udah belajar tentang materi teknologi informasi di pertemuan sebelumnya, sekarang kita menggunakan memanfaatkan teknologi tersebut. Tapi di materi kali ini saya mengajarkan pemanfaatan cloud computing. Nah, cloud computing itu penyimpanan awan. Kemudian kalian juga memanfaatkan teknologi komunikasi, yaitu menggunakan Google Meet untuk meeting. Jadi pemanfaatan komunikasi dengan teknologi pakai Google Meet biar bisa berkomunikasi jarak jauh. Nah, silakan keluarkan HP kalian. Udah, silakan jawab soal yang udah saya kirim di grup WA melalui Google Form yang udah saya kirim ke kalian. Silakan dijawab pretesnya. Saya pengen tahu semana kemampuan kalian. Sini udah mulai jawab. Selesaikan terus ya. Oke, udah selesai semuanya. Udah. Tepuk tangan buat kita semua. Kalian kan udah saya kirim ke grup WA dan udah saya upload juga ke classroom kalian. Udah. Saya harap udah dibaca semua dan saya pengen nanya ke kalian, apa itu video conference? Coba saya tunjuk bentar. Ini baju. Jelaskan apa itu video conference. Video conference adalah teknologi yang memungkinkan pengguna yang berada. Oke, tepuk tangan buat Indri. Oke, silakan Indri. Kemudian pertanyaan kedua, apa sih itu Google Meet? Nah, apa itu Google Meet? Selanjutnya maju Mawadah. Silakan maju Mawadah. Iya tuh ya guys. Gratis yang lebih menarik dibanding aplikasi. Lainnya dengan batas waktu meeting dengan maksimal 100%. Oke, tepuk tangan buat Mawadah. Tadi teman kalian udah menjawab pertanyaan saya, apa itu Google Meet dan apa itu video conference. Nah, video conference tadi udah dijelasin adalah untuk melakukan komunikasi bersama-sama dengan jarak yang bisa jauh. Misalnya gini, saya pengen buat rapat dengan orang Amerika, pakai talking about America, pakai talking bahasa Inggris Amerika yang British, yang Australia dan sebagainya. Pertanyaan ketiga, itu apa Google Drive? Silakan maju yang mau maju. Silakan. Tepuk tangan kawan yang mau maju. Sudah ya tuh. Google Drive adalah layanan penyimpanan data tersinkronisasi yang dikembangkan oleh Google, diluncurkan pada tanggal 24. Oke, tepuk tangan udah dijawab. Nah, Google Drive itu adalah penyimpanan awan. Jadi seperti yang dijelaskan sama kawan kalian tadi. Oke, jadi Google Drive itu adalah aplikasi atau platform yang digunakan untuk melakukan penyimpanan awan. Penyimpanan awan tersebut digunakan di mana kalian melakukan penyimpanan itu di server yang berada jauh dari tempat kita. Kenapa bisa disebut penyimpanan awan? Karena seolah-olah kita melakukan penyimpanan di suatu tempat yang tinggi. Nah, ketika kalian butuhkan, kalian bisa ngambil. Yaitu seperti kalian seolah melihat awan. Karena itu disebut dengan penyimpanan awan. Di sini nanti video ini menjelaskan bagaimana cara menggunakan Google Drive. Diperhatikan dengan baik. Nanti juga saya perhatikan juga bagaimana
memanfaatkan Google Drive sambil kalian coba. Saya praktikkan, kemudian kalian coba ikut instruksi dari saya. Perhatikan video di depan, oke? Bagaimana caranya kita menggunakan Google Drive? Nah, Google Drive merupakan salah satu layanan dari Google yang berguna untuk menyimpan file atau folder. Nah, caranya kita bisa ketik di sini, misalnya Google Drive. Ini bisa kita cari melalui penelusuran ya, ataupun bisa kita klik pada aplikasi Google ujung kanan atas Drive. Nah, seperti ini ya. Saya coba yang di pencarian di sini, saya klik. Nah, pastikan bahwa Anda sudah login ke Google, begitu. Saya pilih di sini go to Google Drive. Ya, saya coba tekan kemudian drag. Ini langsung arahkan ke folder yang ingin kita isi dengan file ya. Lepas, maka dokumen tadi akan langsung masuk ke folder yang kita arahkan tadi. Saya buka. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, saya buka sesi pertanyaan untuk yang ingin bertanya. Oke, silakan yang ingin bertanya langsung bertanya. Oke. Bagaimana kalau file tersebut hilang? Bagaimana kalau file-file tersebut hilang? Nah, itu pertanyaan yang pertama, bagaimana file-file tersebut hilang? Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Apakah aman Pak di Drive? Apakah aman di Drive? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Bagaimana kalau menyimpan di Drive penuh Pak? Bagaimana solusinya? Bagaimana kalau penyimpanan di Drive penuh dan solusinya? Tadi ada pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau file-file tersebut hilang? Nah, di Google Drive itu, kalau misalnya file hilang, itu tenang aja. Kalian coba cek di recycle bin-nya atau di tong sampahnya. Nah, dicek di situ. Kalau misalnya tiba-tiba kalian melakukan kesalahan menghapus, kalian coba cek di situ. File-file tersebut biasanya nggak langsung hilang, tapi dikembalikan ke tong sampah. Atau kalian cek juga di spamnya. Nah, di Drive itu 90% aman. Kenapa saya bilang cuma 90% aman? Karena keamanan di Drive itu dia memiliki keamanan ganda. Karena yang buatnya itu Google. Jadi untuk masuk ke Drive itu kita harus masuk terlebih dahulu di Google. Nah, dimasuk di Google itu ada dua lapis keamanan. Pertama harus login, kedua dia harus verifikasi menggunakan HP. Kenapa bisa saya bilang 90% aman? Karena hal tersebut. Kemudian pertanyaan yang terakhir tadi, ketika nanti di Drive itu penyimpanannya penuh, kalian bisa untuk menambah penyimpanan dengan membeli kapasitas penyimpanannya. Atau solusi kedua, kalian pengen nambah penyimpanan, kalian buat second akun, third akun dan sebagainya. Jadi kalian buat banyak akun biar penyimpanan kalian nambah. Karena di Google Drive itu penyimpanan hanya 10 GB. Jadi kalau pengen penyimpanannya lebih banyak, kalian bisa membuat akun lainnya. Tapi untuk lebih mempermudah, kalian menggunakan akun yang berbayar biar penyimpanan lebih besar. Kemudian kalian sebagai siswa juga ada akun belajar.id. Kalian juga bisa memanfaatkan sekitar 100 GB untuk melakukan penyimpanan di Drive. Oke, tepuk tangan yang udah mau nanya. Oke, kita lanjut lagi materinya. Kita nanti bakalan praktek bagaimana menggunakan Google Drive. Sebelum kita melanjutkan praktek, ada satu video lagi tentang menggunakan Google Meet, biar sekalian prakteknya. Jadi ada dua praktikum hari ini, karena kita jamnya 2 jam pertemuan.
Yang pertama Google Drive, kemudian menggunakan Google Meet. 2 kali praktek dalam 1 hari, karena materinya nggak terlalu sulit, bisa dikerjakan dengan cepat. Perhatikan video di depan, oke? Oke. Saat ini kita mau belajar tentang Google Meet. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan dulu. Ya, di sini ada setelan. Setelan itu fungsinya untuk apa? Setelan ada beberapa keterangan. Yang pertama adalah dapatkan link yang bisa Anda bagikan. Jadi ruang meeting ini bisa kita bagikan dalam bentuk link. Terus lihat semua orang sekaligus. Kita bisa melihat orang, kita nanti bisa menyetel berapa banyak orang yang bisa tampil di room kita. Sudah diperhatikan videonya tadi kan? Nah, di video tadi itu menjelaskan bagaimana menggunakan Google Meet. Nah, sudah dijelaskan tadi. Kalau sudah dijelaskan, kita hari ini praktek. Langsung kita praktekkan. Saya bagi kelompok terlebih dahulu. Satu kelompok itu terbagi 3 orang. Saya mau nanti di 3 orang itu kalian kerjasama, upload drive-nya, kerja sama-sama. Nanti sharing drive-nya juga sampai selesai seperti di video tutorial. Dan nanti juga saya jelaskan bagaimana praktekinnya. Oke, perhatikan ke depan. Ikuti langkah-langkah yang saya kerjakan. Buka Google Chrome atau Microsoft Edge. Kemudian masuk terlebih dahulu. Di sini saya pakai Microsoft Edge. Ketik Google. Kemudian pilih Google. Ketik Google Drive biar bisa masuk ke Drive. Kemudian login. Udah mulai diikutin. Kemudian pilih sign. Masukkan email kalian. Masukkan email kalian. Kemudian masukkan email kalian. Masukkan email Google kalian. Klik baru, pilih folder, upload dan sebagainya. Oke, udah selesai semua? Udah bisa semua? Tepuk tangan buat kita. Yuk, ice breaking dulu karena materi drive udah selesai. 1, 2, 3. Lagi ya. Nah, lanjut kita langsung praktek menggunakan Google Meet. Perhatikan. Caranya buka di Bing boleh, pencarian ketik Google Meet, MEET. Nah, kan tadi udah login semua kan? Langsung kita Google Meet. Buka Google Meet-nya.
Kemudian klik rapat baru, pilih mulai instan untuk kita memulai video conference langsung, atau klik jadwal untuk memulai video conference yang kita jadwalkan. Langsung mulai rapat instan. Oke, udah selesai kan tadi? Oke, saya bagi kelompok per kelompok 3 orang. Kelompok pertama Mawadah, kemudian Fitri Ariska, kemudian Zaskia Mufa, kemudian kelompok kedua Ulfayati, kemudian Tri, kemudian Muzamil, kelompok Nasir, Baikal Waktu, Fazila. Oke, udah kelompoknya udah saya bagi, silakan duduk di kelompok. Kemudian selesaikan tugas berdasarkan LKPD yang sudah saya bagikan. Nah, ini LKPD saya bagikan ke kelompok. Tolong dilihat dan diikuti instruksinya berdasarkan LKPD-nya. Dan LKPD-nya sudah saya bagikan. Tolong berdasarkan kelompok itu, tugas kalian adalah menggunakan Google Drive-nya dan memanfaatkan Google Drive-nya. Silakan dicoba. Saya kasih waktu. Perjanjian kita waktunya adalah 30 menit, dikerjakan per 3 orang dan 2 orang, diselesaikan selama 30 menit.
Udah siap semuanya? Karena udah siap semuanya, kita tepuk tangan yang keras. Nah, karena kalian sudah menyelesaikan dalam waktu 30 menit memanfaatkan Google Drive dan Google Meet, saya mau kalian mempresentasikan apa yang telah kalian kerjakan. Kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan. Kelompok terakhir. Oke, tepuk tangan buat kawan-kawannya. Kelompok berikutnya, Selanjutnya, kelompok 5 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Cara efektif menggunakan Google Drive atau membagikan tautan, pengaturan dan berbagi, sesuaikan pengaturan mikrofon, kamera, berkomunikasi lebih baik dengan memahami dan mengikuti langkah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke. Tadi kelompok 5 udah maju ke depan. Tepuk tangan buat kelompok 5. Belum. Silakan duduk kelompok 5. Selanjutnya kelompok terakhir silakan maju ke depan. Kelompok terakhir maju ke depan. Baca terus. Berbagi layar. Anda bisa berbagi layar Anda dengan peserta lain untuk presentasi atau kolaborasi. Gunakan ikon berbagi layar di layar. Ada yang mau bertanya? Ada. Silakan. Bagaimana interaksi antara Google Meet dan Google Drive memfasilitasi kolaborasi yang lebih efektif? Nah, agar bisa kalian gunakan kolaborasi antara Google Meet dan Google Drive, itu kalian bisa melakukan bagi file di saat memulai Meet. Caranya,
Kalian nanti klik tombol bagikan, kemudian linkkan ke Google Drive kalian seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, lanjut. Bagaimana perbandingan antara keamanan data dan privasi dalam penggunaan Google Drive untuk membuat video dan program penyimpanan file pribadi? Nah, untuk keamanan, kalian jangan sembarangan membagikan link drive kalian untuk ke semua tempat. Nanti tidak jadi privasi. Biar privasi dan aman, jangan sembarangan dibagikan seperti itu. Oke, tepuk tangan buat semua. Kan udah kalian presentasikan hasil kalian. Kemudian saya mau nanti kalian melakukan upload laporan kegiatan kalian hari ini ke Google Drive. Kemudian linknya tersebut dikirimkan ke Google Classroom. Dikirimkan ke Google Classroom. Nah, nanti saya nilai di Google Classroom hasil laporan kalian. Untuk penilaian lainnya sudah saya nilai, yaitu penilaian tentang keaktifan kalian di kelompok, bagaimana kalian mengerjakannya, mengikuti tidak prosedur yang ada di job sheet atau tidak. Udah, silakan jawab soal yang udah saya kirim di grup WA melalui Google Form yang udah saya kirim ke kalian. Silakan dijawab untuk post test kalian. Pertemuan berikutnya kita masuk ke materi pemanfaatan pengolahan data dan pengolahan data. Kita belajar Microsoft Word dan Microsoft Excel. Karena manusia sedikit motivasi buat kalian, tunturlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Kalian belajar, terus belajar, karena dengan belajar kalian punya ilmu yang lebih banyak. Dan jangan lupa hal yang paling penting, jangan sekedar belajar, juga melakukan prakteknya. Nah, kalian sudah belajar dengan baik hari ini, semuanya sudah berhasil. Sebelum kita tutup semua pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Nah, pelajaran hari ini sudah selesai, silakan beberes. Oke, pembelajaran sudah selesai, silakan komputernya dimatikan, kemudian sampah-sampahnya dan beberes. Jangan lupa perhatikan kelistrikannya. Komputernya dimatikan, kemudian kalau ada UPS-nya dimatikan, sampai MCB-nya juga dimatikan. Silakan mulai beberes. Kalau sudah selesai, silakan ditutup kembali komputernya dan kita keluar sama-sama.